Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 12 agama Madrasah Aliyah Darul Palangkaraya yang Bapak banggakan. Kembali kita bisa bertemu pada pembelajaran dari online kita, yakni pada mata pelajaran ilmu tafsir. Yang mana pada pembelajaran hari ini kita adalah masuk pada materi bab yang kedua, yakni berkaitan tentang pembinaan pribadi atau diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, mari kita buka pembelajaran ini dengan bersama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk pada materi, alangkah bagusnya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca surah An-Nisa ayat 9, Surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 45 tentang pembinaan pribadi atau diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami kandungan Al-Qur'an tentang pembinaan pribadi, keluarga dan masyarakat, yakni dalam surah An-Nisa ayat 9 dan surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 45. Nah, anak-anakku, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang surah An-Nisa ayat 9. Di sini kalian bisa lihat, bisa disimak ya. Itu adalah Quran surah An-Nisa ayat 9. Baik, Bapak akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita jelaskan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Nah, itu adalah bacaan Quran surah An-Nisa ayat 9. Nah, terjemahannya di sini adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, ini adalah surah An-Nisa ayat 9. Kita akan lanjut pada surah yang kedua ya. Nanti kita akan jelaskan kedua surah ini. Masuk kepada surah yang kedua, yakni surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 45. Silahkan kalian kembali menyimak ya. Ayat di sini Bapak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Nah, ini kedua ayat yang berkaitan tentang pembinaan pribadi atau diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sekarang kita lihat terjemahannya. Nah, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 44,
Allah mengatakan, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Kemudian ayat 45-nya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini terjemahan surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 45. Selanjutnya kita masuk pada pemahaman tentang isi kandungan ya. Yaitu yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 9. Nah, di dalam Al-Qur'an sekurangnya disebutkan 2 kali istilah yang hampir serupa. Yang pertama yakni pada istilah dzurriyyatun du'afa yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Dan yang kedua yakni istilah dzurriyyatan du'afa yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 9 di atas. Nah, sedangkan dzurriyyatan du'afa itu bisa dimaknai adalah anak-anak atau keturunan yang masih kecil-kecil dalam arti mereka belum dewasa. Nah, sedangkan kata dzurriyyatan du'afa pada Quran surah An-Nisa ayat 9, maka di situ dimaknai adalah keturunan yang serba lemah, baik lemah fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan spiritual yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah atau sebagai makhluk Allah yang tujuannya adalah mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita para orang tua, generasi-generasi tua, jangan sampai generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangannya justru tak berdaya, tidak dapat mengemban fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, upaya pemberdayaan generasi penerus ini terletak adalah pada pundak generasi-generasi sebelumnya, yakni para orang tua dan juga masyarakat. Karena yang diharapkan di sini adalah sebagaimana dikatakan dalam sebuah mahfuzat ya, sababul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mereka akan bisa memimpin manakala pembinaan para orang-orang tua dan masyarakat sudah mereka dapatkan. Nah, ini adalah kandungan daripada Quran surah An-Nisa ayat 9. Baik, anak-anakku sekalian, sudah bisa paham ya tentang kandungan Quran surah An-Nisa ayat 9. Kita akan lanjut pada surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 45. Nah, pada ayat 45 disebutkan berbicara kepada mereka atau para ulama-ulama Yahudi. Nah, seraya mengatakan, mereka ulama Yahudi mengatakan, kalian sebelum pengutusan Nabi telah menyebarkan berita gembira tentang kemunculan Rasulullah SAW dan kalian mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Tetapi mengapa kalian tidak beriman kepadanya padahal kalian lebih mengetahui Taurat? Nah, pembicaraan pada ayat ini adalah ditujukan kepada Bani Israel dan para cerdik pandai mereka. Tetapi pemahaman ayat tersebut lebih luas dan mencakup semua para mubalik dari semua agama dan ideologi. Bahkan Imam Ja'far Shadiq adalah salah seorang daripada keluarga Rasulullah SAW. Sehubungan dengan hal ini beliau berkata, ajaklah manusia dengan perbuatan dan jangan dengan lisanmu. Nah, apa makna daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 44 di sini? Kita bisa menafsirkan bahwa seperti apa yang dikatakan para ulama Yahudi, mereka mengatakan satu tentang pembenaran daripada kitab Taurat, tapi mereka tidak mengamalkan. Nah, makanya di sini asbabnya adalah bagaimana kita juga seorang mubalik dari semua agama untuk senantiasa menyampaikan sesuatu itu bukan hanya lisan kita saja, tapi perbuatan kita pun demikian. Seorang Amirul Mukminin ya, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan bahwasanya beliau tidak akan melakukan satu perbuatan atau
menyampaikan perbuatan kepada orang lain dalam hal kebaikan sebelum beliau sendiri mengerjakan. Inilah sesungguhnya yang paling penting bagi diri kita. Terkadang, mohon maaf anak-anakku sekalian, para orang tua banyak menyuruh anak untuk ibadah, para orang tua menyuruh anak untuk baca Quran, para orang tua menyuruh anak untuk sholat, tapi giliran orang tuanya mereka tidak melaksanakan. Inilah yang harusnya kita mencontoh daripada akhlak teladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menjadikan adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ini para orang tua yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, atau generasi-generasi tua memberikan pendidikan kepada para generasi muda. Nah, sedangkan poin penting daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 44 yang pertama, orang yang memerintahkan orang lain berbuat ma'ruf, maka hendaknya diri sendiri adalah pelaku perbuatan ma'ruf. Jadi seperti ini anak-anakku sekalian, ketika kita menyuruh orang untuk melakukan satu kebaikan, maka kita pun adalah harus daripada pelaku sesuatu yang baik atau ma'ruf. Jangan kita menyuruh orang yang ma'ruf, tapi pada dasarnya perbuatan yang kita lakukan adalah diantara daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Nah, ini terbaliknya. Nah, ketika membaca Al-Quran saja belum cukup, tapi harus mentadaburi dan mengamalkan. Artinya apa? Ketika kita memahami akan satu kitab, khususnya Al-Quranul Karim, maka bukan hanya kita baca, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menadaburinya dan mengamalkan dalam kehidupan. Bagaimana Rasulullah, diri beliau adalah akhlaknya Al-Quranul Karim. Nah, ini adalah penjelasan tentang surah Baqarah ayat 44. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat 45. Nah, ayat 45 ini lebih menekankan lagi pada konsisten dan istiqomah dalam menghadapi masalah. Ya, dari luar atau syahwat dan dari dalam adalah sebaik-baik penolong manusia dalam kehidupan yang akan memberikan kekuatan dan tenaga kepada seseorang, sehingga ia dapat beribadah dengan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka selalu sabar. Nah, menurut Rasulullah, di sini sabar dibagi menjadi 3 macam ya. Ada sabar dalam menghadapi musibah, ada sabar dalam menghadapi segala bentuk perbuatan maksiat dan dosa, dan ada juga sabar yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah, yakni ibadah-ibadah yang kita lakukan maupun juga kewajiban-kewajiban ilahi lainnya yang senantiasa perlu kita melakukan yang namanya kesabaran. Nah, poin pentingnya di sini adalah sabar dan salat merupakan 2 alat tangguh dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Artinya apa? Ketika kita memiliki persoalan dalam kehidupan, ayo jadikan diri kita adalah orang yang taat ibadah kepada Allah. Ayo kita ambil air wudhu, kita melakukan salat, kita menyembah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kita sabar dalam melakukan ibadah itu. Supaya apa? Kita tergolong kepada orang yang khusyuk, khosyi'in, orang-orang yang khusyuk. Karena banyak orang yang salat tapi dia tidak sabar, artinya gegabah. Dan ketika dia salat gegabah, maka tingkat kehusyuan salatnya akan berkurang. Kemudian yang kedua, poin pentingnya adalah sebanyak mungkin kita mengakui kelemahan dan penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anakku sekalian, kita ini wajib merendah di hadapan Allah. Wajib kita ini merasa dhaif, lemah di hadapan Allah. Karena manusia itu tidak pernah sempurna, yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengakui kelemahan dan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala apapun yang kita kehendaki insyaallah dikabulkan oleh Allah. Setiap masalah dalam kehidupan akan dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berat melakukan salat adalah merupakan tanda kesombongan di hadapan Allah. Jadi orang yang senantiasa tidak mau melakukan daripada ibadah salat, itu sesungguhnya adalah bentuk kesombongan dari seorang manusia. Karena apa? Kita ini sudah jelas diciptakan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia, tujuannya tiada lain adalah untuk ma'badulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah materi kita, yakni pada pembinaan pribadi atau diri sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya ada 4 surah yang akan kita bahas, tapi kita pada kesempatan ini cukup membahas 2 surah dulu, yakni surah An-Nisa ayat 9 dan juga Al-Baqarah ayat 44 sampai 45. Baik anak-anakku sekalian, ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan lebih-lebih bisa menjadikan ilmu bagi anak-anakku sekalian, khususnya pada mata pelajaran ilmu tafsir. Dan jikalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui timeline kita, yakni pada aplikasi e-learning, ya, aplikasi pembelajaran e-learning, atau bisa langsung melalui kontak WA. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan kekhilafan. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.